Anda percaya dengan omongan dia? Justru saya pengen konfirmasi. Makanya pertanyaan saya, Anda percaya dengan omongan dia? Oh, dia sekarang udah dipecat kok. Nah, saya tanya langsung. Iya kan? Bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus, kan? Oh, tim khusus untuk? Masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya? Pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana, Pak? Di luar jangkauan, iya. Biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Berarti di maintenance ya? Wow. Makanya ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong. Apanya? Ya isu ini karena kan ada tim yang mengelola itu kan. Ada tim. Begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu, dibikin isu lah. Saya kan ketua organisasi. Tinggal semprit aja. Siap, genderang perang. Woi. Iya kan? Mantap. To the point aja. Pak Jokowi saat ini kesehatannya masih menjadi teka-teki. Banyak orang yang membicarakan tentang kesehatan beliau karena katanya kemarin habis berobat di Bali. Seperti apa sebenarnya kondisi saat ini? Saya Lukman Hanafi dan saya Pung Purwanto. Kita akan membahasnya dalam podcast To The Point aja bersama Pak Nurman Hadinegoro ya. Sebagai Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara yang sudah lama sekali menjadi mungkin paling senior ya. Paling senior. Relawannya Pak Jokowi. Relawannya Pak Jokowi. Sejak 2012 ya? Ya, sejak masuk Jakarta ya. Masuk Jakarta. Oke. Sebelum dia jadi gubernur. Sebelum nyalon masih nyalon ya. Oke. Ada banyak orang bertanya kondisi Pak Jokowi sekarang seperti apa nih, Pak? Ya, alhamdulillah ya. Biasalah yang namanya Bapak Jokowi ini kan nggak pernah diam gitu ya dari zamannya wali kota pun juga. Jadi kalau dapat penyakit itu wajar lah. Selama ini kan nggak pernah sakit. Oh iya. Kan? Tidak pernah terdengar sakit ya? Iya. Selama 2 periode presiden. Semenjak jadi gubernur, jadi wali kota dulu, gubernur, presiden 2 periode. Nggak pernah dengar kita sakit. Ya, wajar lah, alami. Waktu itu jadi pejabat sakit nggak diberitain barangkali? Enggak juga. Enggak juga ya? Yang namanya jadi pejabat kan sensitif. Iya kan? Dia batuk aja orang tahu. Ada apa nih kan gitu kan? Iya. Tapi sekarang ada yang bilang loh itu sakit gara-gara pembohong katanya. Interpretasinya kan macam-macam. Pembohong lah, kena santet lah kan begitu. Iya kan? Yang kayak gitu nggak kita ladenin. Biasa-biasa aja lah. Pak Jokowi itu udah kebal lah dengan gitu-gituan. Tapi ada juga yang bilang Pak Jokowi ini sakit karena setelah tidak berkuasa lagi. Enggak juga. Itu tadi. Orang kan cari macam-macam. Gitu. Macam-macam cara ya untuk jatuhin Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi ini kan udah kebal lah gitu-gituan. Ya dihantam sini sana biasa-biasa aja. Begitu kita lihat mukanya kok berubah kan begitu kan? Wah ini jangan-jangan nih ada yang bilang disantet ini kan gitu. Saya bilang enggak lah. Ini kan banyak dokter-dokter kepresidenan. Ya ini yang bertanggung jawab. Dipantau terus berarti ya? Iya dong. Sampai hari ini. Tapi kemarin katanya ke Bali itu ada berubah juga, Pak. Ya mungkin secara konsultasi ke dokter atau? Ya terserah lah. Yang penting refreshing nih bawa anak cucu. Refreshing ya. Nah, bawa cucu-cucunya. Pak Jokowi itu senang sama cucu-cucunya. Itu artinya mengatakan bahwa dia tuh sebenarnya kepengen istirahat, tapi nggak bisa istirahat. Karena tiap hari itu datang semua masyarakat dari mana-mana itu. Bukan karena nyusun strategi. Tapi tiap strategi hari apa itu? Iya, barangkali kan banyak diserang dari mana-mana. Pak Jokowi itu orangnya mumpuni, jadi nggak pernah apa? Saya tahu bener lah. Diserang ke sini, dibilang PKI lah, dibilang macam-macam lah. Ya Cina lah, udah aneh-aneh lah. Apalagi nggak suka sama Pak Jokowi, wah habis. Ya. Apa yang abang sebagai bapak sebagai yang pendukung setia, teman-teman setia, saya bahkan dari waktu nyalon sampai sekarang masih banyak ternyata orang yang ya mungkin mengungkit-ungkit, memusuhi atau nggak suka dengan Pak Jokowi, bahkan sampai sekarang yang sudah nggak jabat presiden. Apa perasaan
Perasaan siapa nih yang pembenci? Perasaan Anda ke mereka-mereka? Kepada mereka saya bilang, kepada yang pembenci ya? Iya. Biasa-biasa aja saya. Biasa aja. Saya diajarkan oleh perilaku Pak Jokowi. Artinya jangan dendam. Ya, ini anggap aja tempaan. Apalagi di Gibran bentar ini. Ini dihabisin juga nih Gibran ini. Oh gitu. Oh, mau di apa? Dimajulkan. Biasa. Nggak usah dilawan. Loh, mau mereka serius kalau nggak dilawan bagaimana? Lah, yang ngelawan tuh relawannya lah. Gibran nggak perlu lah. Biar dia ditempa. Oh, Tahan gitu. bantingan. Ini bagian dari tempaan itu berarti? Oh iya. Kalau jadi Kawat pejabat Chandra publik, di muka. termasuk yang di Medan. Sama. Sama. Oh ini kena juga nih di Medan ini. Masalah kasus korupsi. Ya. Nah, kalau Gibrannya sendiri nggak perlu ini, terus itu urusan relawan, Bang Nurman sebagai relawan, kira-kira apa yang mau dilakukan kepada mereka-mereka itu? Kepada siapa? Kepada yang mau ini Gibran, ada strategi mau melawan dengan menghadang misalnya atau apa? Enggak gini. Enggak ada logikanya. Seperti misalnya ya, Purnawirawan itu mau menghadang, ya, datang ke DPR, ke MPR, mau dimakzulkan. Ya. Pertanyaan satu, dasarnya apa? Oke. Salahnya apa? Nah, ini pertanyaan saya. Mudah-mudahan di sini ini Pak Jokowi pasti nonton nih, kesada di sini nonton. Tapi mereka mengaku punya dasar pastinya dong. Dasarnya kan versi mereka, Oke. bukan versi kita. Kalau kita kan orang-orang yang waras ini apa dasarnya? Ya misalnya Purnawirawan ya. Ya. Dia kan dulu memang ikut Prabowo, tapi kan tidak militan seperti kita. Oke. Begitu Pak Prabowo nyalonin lagi, ya mereka lari ke Anies. Oke. Oh. Jadi mau mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya pendukungnya Anies, begitu maksudnya? Iyalah, dan semua juga tahu kelompok-kelompok itu. Terus kira-kira apa motivasi mereka pendukung Anies tiba-tiba ini Gibran? Ya begini, mereka itu kayak masih mimpi bahwa Anies ini masih punya kesempatan. Oh gitu. Itu yang ada dalam pikiran mereka itu. Oke. Padahal sudah masuk kotak. Bukannya masih ada 2029 Apa? pemilu presiden nanti? Ya silakan. Oh, Nyalonin gitu. lagi, jangan sekarang dong. Oh, jangan ganggu sekarang. Jangan dipaksain yang sudah terpilih. Ya, malah menjadi tercela. Oke. Ya kan, malah ngerusak Purnawirawan ABRI sendiri. Ya. Purnawirawan ini kan hanya kelompok kecil. Ya. Hanya berapa, 300 berapa itu. Nggak banyak mereka. Nah itu yang saya lihat ya. Bang. Tapi nggak apa-apa lah karena ini masalahnya demokrasi. Ya. Jadi alam kita ini kita juga tidak bisa melarang dia. Kita tonton aja. Ya. Andai itu nanti mereka penawaran benar-benar bergerak ke DPR atau MPR, apa yang akan dilakukan relawan? Ya DPR dong. Ya dia kan bersama dengan DPR. Ya DPR yang lawan dia. Oke. Ya kan? Kalau MPR yang lawan dia. Kalau relawan, ya berlawan dengan relawan, berlawan dengan tim suksesnya Nah, Prabowo Gibran. kalau Bang Nurman yakin nggak DPR akan mengikuti kemauan mereka? Sulit. Sulit. Sulit itu kenapa? Karena? Karena begini, karena di DPR itu 82% Oke. itu orangnya Prabowo. Oke. Ya. Orangnya Prabowo di dalam koalisi Kim Plus. Kim Plus. Oke. Paling ada mungkin seperti kayak PDIP, bisa tuh. Oke. Ini nggak mungkin ya, secara itu nggak mungkin. Jadi dari sisi hitungan nggak mungkin? Nggak Nggak mungkin. masuk? Nggak masuk. Ya. Oke. Ini Oke, hitung-hitungan itu aja ya. deh. Hitungan ya. Iya kan? Apalagi ya? Lalu kedua konsepnya apa? Alasannya nggak kuat. Harus kuat dong. Untuk Ya, makanya. untuk menjatuhkan seseorang, memakzulkan seseorang. Harus kuat dong alasannya. Korupsi Iya. atau apa? Ini kan nggak ada. Oke. Jadi Itu. dia nyomong kosong. Iya. Kalau dengan hati yang sempurna, dengan kacamata yang sempurna, ini orang gila nih. Jadi para perawan itu maksudnya para perawan itu
Sindrom. Lo mereka para jenderal loh. Ya saya tahu. Pak Hurrosi itu kan tetangga saya. Aduh. Pak Hurrosi. Dia jadi menteri kan kita yang dorong. Oh, oke. Iya kan? Terus sekarang ternyata dulu diangkat Pak Jokowi, sekarang justru malah nyerang Pak Jokowi. Gimana menurut Abang? Biasa lah, biasa. Kayak model-model Anies juga modelnya. Oh. Sebenarnya menyerang Jokowi, sasaran juga menyerang Prabowo itu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Dan mereka berkali-kali bantah. Iya, tapi kan kita kan tahu arah politiknya. Jadi arah politiknya gimana? Bagaimana? Arah politiknya bagaimana? Jadi kalau ngelawan Prabowo ini kan sama-sama tentara. Ya kan? Samping dulu dong sikat. Oh. Oke. Ya kan? Karena Pak Prabowo ini jadi kan kuat ini kan karena adanya Pak Jokowi, ada Gibran, ada pengikut. Iya. Iya. Nah itu yang kita lihat seperti itu. Oke, jadi targetnya sebenarnya Pak Prabowo, tapi mulainya dari Di awal dari sana. oh, oke. Ya mana mungkin sih kalau Prabowo misalnya menggantikan Gibran, ini kan satu paket logikanya. Otomatis nanti begitu misalnya nih terjadi misalnya Gibran dicopot, nah mereka keinginan lain lagi. Apa tuh? Ya dicopot juga sih Prabowo. Oh gitu. Loh iya. Bukan pergantian wapres saja. Dasarnya apa? Pasal 7? Pasal 7 ini kan paket pemilunya. Oh gitu. Iya. Tapi ada pendapat yang mengatakan itu kalau paket di pemilu. Tapi kalau sudah perjalanan bisa masing-masing. Kata dia versi mereka. Ya, bukan ada. versinya ini. Oke, berarti perdebatan itu akan terus terjadi ya Bang ya? Artinya kalau seperti ini kira-kira kan apa ya, belum ada sesuatu yang bisa meyakinkan bahwa ini akan berhenti gitu. Gerakan ini akan berhenti maksud saya. Meskipun Abang kan bilang lemah, tidak ada bukti. Enggak, gitu. kalau ini memang mereka gerakan berjalan terus. Ini virus di mata saya. Oh gitu. Ini kelompok virus. Virus. Mereka tuh bergabung dengan kelompok-kelompok aliran tertentu. Waduh. Aliran apa ini kira-kira? Kayak HTI. Waduh. Wahabi. Waduh. Nah ini terang-terangan. Oh gitu. Tujuannya untuk menggantikan kekuasaan. Ya, mereka ingin menggantikan kekuasaan tanpa keluar keringat. Makanya Itu yang terjadi. Makanya konsultasi mereka itu kemana? Ke Habib Rizik. Wah. Makin lebar lagi nih. Memang iya. Memang ini itu. gawat ini. Gawat nih. Saya kasih pencerahannya. Iya. Iya, Coba. gimana? Gawat. Iya. Untuk kita enggak. Hubungannya gimana hubungannya? Kira-kira. Coba kira-kira seperti apa nih? Si Anies itu salah satu. Oke. Salah satu ini ya tokohnya. Iya. Tokoh dari Ya kelompok ini semua. Kelompok Oke. ini. Ya kan? Nah, mereka ini membina nih sel-sel ini. Jadi kelompoknya misalnya Repe Harun. Ya kan? Kalau di TNI-nya itu Pak Yoko siapa? Sunarko. Ya, Pak Sunarko. grup-grupnya itu. Oke. Ya kan? Banyak itu. Ya kan? Kalau yang sekarang ini yang lagi ini nih Roy Suryo. Oke. Termasuk pengacaranya itu betul-betul HTI itu. Pengacaranya Roy Suryo? Iya, yang tompel itu. Oh, oke. Ahmad Hati-hati. Wasinuddin. Ya. Jadi kalau saya melihat ini adalah ini adalah mereka berjuang. Jadi kelompok mereka itu dia benci polisi itu, udah jelas. Benci lembaga-lembaga negara. Benci lembaga negara. Iya. Misalnya? Ya, sekarang DPR dia benci itu. Oh, oke. Nggak ada itu sama dia di mata dia pokoknya. Tapi kan tetap ngirim surat ke DPR. Iya justru itu yang mau ngirim surat. Masalah diterima atau tidak kan urusan lain ya. Oke. Nah, tadi ada Roy Suryo, ada ini. Berarti berarti kalau gini Bang Dorman melihatnya ada irisan dong antara pemakzulan sama jasa palsu. Kan ada Roy Suryo, ada ini. Ijazah palsu ini kan karangan. Siapa yang ngarang? Ya mereka juga. Oh. Waduh. Oke. Sudah terang-terangan Pak Jokowi itu udah diakui oleh Universitas Gajah Mada bahwa betul
Pak Jokowi itu alumni sana. Nah, tapi mereka kan nggak mau ngakui. Mereka udah pegang ijazah juga. Ijazah siapa yang dipegang? Oke. Atas nama Pak Jokowi. Yang namanya asli itu ada di tangan orang Yang punya. yang punya. Nah inilah yang mereka polemikin. Loh, kenapa Pak Jokowi? Bahkan terakhir ini, ijazahnya Pak Jokowi itu ada di Pramuka. Ada lagi itu ke sana lagi. Ya. Buatan Pramuka. Buatan Pramuka. Tapi kenapa Pak Jokowi tidak menunjukkan saja? Oh enggak. Tunjukkan ini jasa Oh saya. enggak, memang kita gitu. itu presiden loh. Oke. Oke, saya tunjukkan Anda. Yang lain minta juga, tunjukin dong ke saya lagi. Oh gitu. Kalau 10.000 orang gini. Nggak bisa begitu dong. Nah, Oke. Pak Jokowi ngambil jalan tengah adalah, ya sudah kita ke koridor hukum aja. Oke. Yang bisa menunjukkan itu adalah pengadilan. Pengadilan Itu udah yang memutuskan. benar. Ya kan? Jadi sekarang Nanti kalau Bung minta, tunjukin dong kalau lo ini. Nah, Memang lu siapa? gitu. Udah selesai? Gua belum, kan begitu. Iya. Nah ini yang. Ini kan sebenarnya udah masuk ke ranah polisi, ya kan? Tapi di polisi ini kan juga ini lama juga nih. Nah, inilah yang saya protes. Oke, protes siapa nih? Polisi. Oke. Kenapa itu? Ini lamban. Polisinya? Ya, Pak Jokowi mantan presiden datang langsung ke kantor polisi mengadu, kok saya diginiin, tanggap dong polisinya. Bahkan polisi mengatakan saya udah 50 orang yang sudah Diminta keterangan. Pernyataannya, kapan ini dilaksanakan? Sedangkan rakyat menunggu. Polisi kita satu-satunya jalan kita kan ke polisi sekarang ini. Iya. Oke. Tapi kalau lamban kan jadi masalah, ini jadi bola liar. Lamban jadi bola liar, udah kemana-mana tuh. Nongol, apalagi Pramuka, ini bola liar. Iya. Nah itu. Jadi dalam hal ini karena polisi lambat menangani maka semakin Liar. liar. Nah besok saya dengar katanya ada apa? Ya gelar perkara. Gelar perkara. Nah apa yang mau digelarin? Ya perkara. Rakyat butuh bukti bahwa polisi itu bekerja. Kalau di kantor polisi, tidak ada masalah, Roy Suryo CS tidak bersalah, tidak apa, ya udah nyatakan itu ke masyarakat. Tapi bukannya polisi ini cukup dekat dengan Pak Jokowi sebelumnya? Pak, kalau masalah hukum nggak ada masalah, Pak. Kalau hukum itu tetap hukum. Oke. Iya kan. Artinya Justru kalau kedekatan lebih cepat sebenarnya kan begitu. Nah, mestinya begitu makanya. Iya, Ini makanya. Pertanyaannya begitu. Jadi kok kenapa malah lambat Polisi ya? itu banyak pertimbangan. Oke. Saya nggak banyak pertimbangan. Iya kan. Koridor hukum aja laksanakan gitu. Rakyat tuh nunggu keputusan itu. Iya atau tidak. Atau ngitung opini publik, Bang? Apa? Opini publik. Ikut-ikutan juga dong dia. Bermain juga ya? Ikut main juga. Tapi kalau yang abang cerna abang ikutin sebetulnya kenapa sih polisi bisa jadi begini? Ada mungkin dia ada rasa takut atau dia justru seperti apa atau gimana? Terlalu apa ya? Tepos liur, terlalu apa ya? Apa istilahnya itu bahasa Jawa itu? Akhirnya koridor hukum itu agak sedikit diabaikan. Oke. Ini pandangan saya ya. Iya. Belum tentu benar. Betul. Tapi saya protes ke polisi. Karena Lambat menanganinya. Banyak pertimbangan apa segala macam. Iya kan? tapi waktu itu sebetulnya kan untuk dari sisi ijazahnya Baris Krim pernah Semuanya Rilis sudah tuh. lengkap udah. Mau ijazah mau apa betul. udah. Enggak Pak Bos waktu itu pernah ngumumin bahwa ini ijazahnya adalah identik bla bla kan pernah kan ya? Iya. Itu. Baris Krim. Baris Krim gitu kan. Itu juga akhirnya ditolak juga sama si kubunya si Iya, Roy. kalau mereka ini kubunya si Roy Suryo tetap menolak, apapun yang disuguhkan tetap menolak. Memang dia tipenya seperti itu. Nah, keberatan Abang terhadap polisi disampaikan langsung atau ada surat atau seperti apa, Bang? Agar mereka bekerja lebih cepat gitu. Sesuai dengan yang Abang maksud tadi. Saya himbau di podcast saja. Oh gitu. Tadi pagi di podcast saya. Tadi pagi saya di salah satu langsung TV. langsung ngomong gitu Iya. ya? Ya, kita warga negara kok. Oke. Tahu hukum.
Atau di poin aja. Boleh. Dari poin sekarang boleh sampein lagi. Udah cukup lah. Saya rasa cukup lah. Bukan ini ke polisi, permohonan ke polisi lewat podcast ini. Saya rasa nggak usah, udah cukup. Artinya itu aja. Bagi saya, kami sebagai relawannya Pak Jokowi, orang yang masih waras, kami menganggap bahwa ini lamban penanganannya. Ya, bahkan bisa menjadi bola liar. Itu. Oke. Saya lihat yang paling keras membela Pak Jokowi sekarang relawan ya. Betul. Yang lain-lain sepertinya mulai kendor atau gimana nih Bang? Tetap. Kelompok kemarin Kelompok mana? Menteri yang datang cuma 2. Iya. Pak Pratikno sama Pak Muhajir ya, sama Pak Luhut. Yang lain-lain pada kemana ini Bang? Ada masih. Oh, ada? Nggak keliput aja. Oh. Nggak keliput aja. Jadi tetap solid nih. Insya Sampai Allah sejauh ya. ini. Insya Allah. Karena ini orang baik kan harus kita bela. Kita Kita merasakan kok selama 10 tahun jadi presiden, sudah kita rasakan tol apa. Ya. Kenapa kita harus membenci? Iya. Ya kan? Ya kalau benci silakan, itu hak dia kan gitu ya. Tapi kadang-kadang keterlaluan bencinya. Nah, jadi itu yang saya lihat. Oke. Bang, ini oke, kita kembali lagi alurnya biar sebelum loncat ke yang lain. Polisi tadi adalah nih lambat menurut Bang ya, soal ijazah palsu ya. Nah, saya masih ijazah palsu nih. Dengan terkait Pak Paiman, kenal sama Pak Paiman? Sahabat baik saya. Oke. Menurut Abang, ini ya, coba Pak, ada nggak waktu itu yang ngomong si Pak Paiman yang bikin ijazah? Biar ini, saya lihat dulu. Dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta. Oke. Ini yang ngatur semua Denny Bang. Oke. Kan gue udah Denny kan. Aku tanya sama Denny melalui teman-teman. Dan ini yang bawa ke Pramuka Widodo, kan jelas. Oke. Nah, terus sekarang tinggal kita cari Widodo. Widodo kau cetaknya di bagian mana? Itu ada 50 kios. Pasti dia jawabnya Paiman, kan gitu. Ya. Anda percaya dengan omongan dia? Justru saya pengen konfirmasi. Makanya pertanyaan saya, Anda percaya dengan omongan dia? Oh, dia sekarang udah dipecat kok. Asal-asalan ngomongnya. Ngomongnya bahwa Pak Jokowi punya bangkor. Punya uang berapa? 1.000 triliun. Ini kan dobol semua. Masa kita percaya dengan gini-gini ya? Oke. Ya. Paiman tuh teman saya. Nggak ada itu. Kalau dia punya kios, iya. Tapi nggak ada, nyata-nyata gitu nggak ada apa urusannya. Nah inilah yang saya bilang mengada-ngada. Oke. Nah kita jangan termakan yang ngada-ngada ini kita termakan kadang-kadang. Menjadi isu. Menjadi apa? Kalau bagi saya yang saya tahu ya, kalau memang saya tahu ini nggak benar. Ya kan? Itu pandangan saya. Oke, makanya di sini dengan datang Abang kan untuk konfirmasi. Iya, tapi saya dengar lucu itu. Sama kalian lucu banget gitu ngomongnya tuh kayak iya banget gitu kan. Wah, gua bilang Bung Lukman ini kemakan juga ini. Ya. Tapi gini Bang, nanti akankah ada orang-orang yang seperti ini yang akan muncul lagi dengan pengakuan baru gitu Bang? Dan itu selalu ada. Akan selalu ada? Akan selalu ada. Sampai 2029? Iya. Wow, panjang dong ini. Loh iya, podcast Anda podcast Anda kan laku kan? Kan banyak bahan. Hah? Iya. Iya kan? Banyak bahan. Tinggal pilih aja di podcast Anda ini. Ya kan, mau yang hitam apa mau yang putih? Hitam putih lah kita campur. Belum tentu juga. Nanti laku kalau yang putih. Yang hitam, apa yang hitam? Maki-maki pemerintah. Maki-maki presiden. Cepet itu. Cepet naik itu podcast itu. Ya kan? Lu tinggal pilih yang mana nih? Ya kita tidak lah, kita nggak seperti itu. Yang seimbang kalau kita. Kita seimbang lah. Seimbang. Oke. Nah sekarang gini Bang, berikutnya adalah bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang katanya mulai agak jauh. Nah itu lagi kan. Karena belum ketemu gitu. Itu aja indikasinya. Kemakan isu lagi kan? Ya, bukan, makanya ini saya tanya ini. Makanya saya tanya Abang yang memang secara rutin ketemu sama Pak Jokowi kan. Mungkin gimana perasaan Pak Jokowi terhadap isu-isu yang berkembang itu gitu. Nggak benar di situ. Tetap komunikasi lanjut. Sangat. Dekat. Sangat. Kalau Pak Prabowo itu menganggap Pak Jokowi itu suhu. Guru politiknya. Oke, ya benar disampaikan itu. Iya. Ya kan?
Pak Prabowo tuh banyak coba. Pak Prabowo itu seorang jenderalnya, dia pernah dicopot sama sesama jenderal. Ya. Tapi dikembalikan itu marwah itu oleh Pak Jokowi. Saya kembalikan jenderalmu. Oke. Ya kan? Ya. Waktu jadi Menhan ya. Nggak bisa dibohongin lah itu. Ya kan? Artinya berarti Abang itu sampai sekarang sebagainya yakin ya bahwa apa yang terjadi gaduh ini sebetulnya tidak melibatkan dari unsur-unsur ya yang terkait Pak Prabowo enggak ya? Saya yakin ya Pak Prabowo itu sama Pak Jokowi itu udah solid lah. Apalagi yang namanya Gibran ya. Gibran itu bapaknya dua itu. Satu Pak. Iya Pak Prabowo Sama Pak Jokowi. ya Pak Jokowi. Oke. Ya kan. Nah sekarang ini Gibran ini kan lagi dikutak-kutik juga ini. Masa kita nggak mau naikin anak muda kok pada takut? Ya. Ini anak muda yang punya masa depan. Ya kan, dorong dong. Tapi kata Pak Fauzi kalau terjadi apa-apa dengan Pak Prabowo, maka penggantinya adalah Gibran itu hanya lulusan SMP loh. Memangnya dia nih Tuhan. Pengganti apanya? Saya tanya, Presiden Amerika umurnya berapa tuh? Sekarang mah udah tua banget tuh. Tua banget kan? Betul. 70. Ada nggak rakyat Amerika menyumpahin Presiden Amerika? Kita lihat lagi. Iran. Ali Khomeini. Ya, Ali Khomeini. 80 tahun umurnya. Pak Prabowo itu masih 73 tahun. Artinya orang ini licik. Ada motif. Hanya alasannya itu gitu loh. Paham ya? Paham. Jadi kita analisanya begitu. Kata si Pak Roji, nanti yang ditakut memang dia ini siapa? Ya kan? Kalau dilihat lagi di luar negeri itu, ya kan? Khomeini. Iya. Terus apa lagi itu? Donald Trump. Terus apa yang udah tua-tua tuh? Aduh, kalau saya tua-tua nggak begitu apa lah Pak. Dulu Mahathir. 92 tahun. Nah, sekarang kan masih kan? Sudah mantan. Enggak, yang Kalau yang sekarang masih lebih 70-an lah. lebih tua dia daripada Pak. Iya. Jadi bukan suatu alasan ya. Jadi kalau itu menjadi alasan itu kita anggap ini orang ini culas. Kok bayangannya ke sana. Kok ukurannya ke sana. Nah, ini jawaban saya ya. Oke. Karena ada lagi waktu itu kami juga ada mengundang sini nih biar ini konfirmasi juga dari waktu itu ada Laksamana pertama ya, Pak Muryono Aladin tuh mengatakan bahwa kalau Gibran ini diganti maka Indonesia ini lebih baik. Seperti apa tuh? Ya karena dia ini memang bukan orangnya Prabowo. Ya pantas lah ngomong begitu. Tapi kalau dia orangnya Prabowo nggak akan ngomong begitu. Karena dia ini orangnya Anies mungkin atau orangnya Ibu Megawati. Ya pasti dong. Paham tuh? Paham. Iya, nggak mungkin lah kalau orangnya Prabowo atau orang Jokowi ngomong seperti itu. Iya kan? Iya, jadi sebetulnya saya masih penasaran nih apakah Pak Jokowi itu kalau pas terakhir ketemu kapan? Ya ketemu langsung. Setengah bulan yang lalu. Sempat ngobrol. 1 bulan yang lalu. Sempat ngobrol juga nggak misalnya Pak Nurman ini kenapa sih saya kok diserang sono sini ini? Suka ada curhat-curhat gitu nggak? Kalau pas ketemu. Aja. Malah kita piara. Oke. Oh gitu. Nah, iya. Oke. Saran Pak, ini mah ke kita. Gimana? Contoh misalnya kita tanya tentang Amin Rais. Ya. Itu kan nyerahnya kan kayak apa itu? Ya. Apa jawaban Pak Jokowi? Biarin aja. Yang penting saya naik. Oke. Jadi sengaja dibelah biarkan naik. aja. Oke. Nah, makanya kayak susah nebaknya susah gitu. Termasuk yang ini sekarang ijazah palsu isunya ramai terus ada itu biarinnya Nah, ini ada 2 kemungkinan. Oke. Satu membackup Pak Prabowo. Lu jalan terus gua pasang badan. Oke. Ini Pak Jokowi ya yang begitu. Iya dong. Iya, oke. Yang kedua, kalau Pak Prabowo nggak nyaman kan dia cepat loh. Dia ke luar negeri kan kemana-mana aman. Oke. Dengan wakil presidennya yang jaga di Indonesia. Ya kan nggak ada kejadian, nggak ada apa. Ini satu contoh gitu loh. Ya. Nah, jadi Pak
Jokowi itu sudah menyiapkan diri pasang badan untuk Prabowo. Oke. Oke sebentar Bang, tadi kan ada dua, satu pasang badan. Yang kedua apa itu? Yang itu tadi dipelihara untuk biar dalam tanda kutip Pak Jokowi tetap ada terus di obrolan atau bagaimana? Oh tidak. Pak Jokowi itu udah skala internasional lah. Nggak perlu dia pasang badan untuk kepentingan yang pembangunan yang sudah dia laksanakan harus berkelanjutan. Ini harus lestari, dijaga. Kerja aja yang bagus. Ya, jeleknya dikasih ke saya aja. Karena saya sudah terbiasa dihina, terbiasa saya dicaci maki. Oke, itu kan yang pasang badan yang pertama, yang kedua itu apa Bang? Yang tadi Pak Jokowi ini ada dua kan, Bang Nurman bilang yang pertama pasang badan, masuk penjelasannya itu tadi. Yang kedua kira-kira apa? Pak Jokowi dengan isu-isu macam-macam ini. Gimana ya? Susah juga saya menjelaskan. Tadi sudah ada idenya. Ya. Tadi kalau nggak salah sebutnya biar malah justru saya disebut terus gitu. Ratingnya naik. Enggak, saya tanya tentang Amin Rais. Oh ya, yang nyerang terus. Pak itu gimana Amin Rais? Biarin aja. Ya kan, lucu-lucuan aja deh. Yang benar. Betul. Saya sering tampilin Amin Rais. Amin Rais itu lagi mau merebut gantiin Gibran, kan ketawa semua orang kan. Nah yang sekarang jangan, ini sama nggak, ijazah kan ternyata Pak Jokowi nggak nanggepin, secara langsung kan nggak mau nanggepin kan, tapi diam-diam kumpul dan sebagainya. Apakah juga sama perlakuannya dengan ketika Amin Rais itu? Ada pernah bisik-bisik itu nggak? Biarin aja itu paling juga sama kayak Amin Rais itu. Kira-kira? Enggak, gini ya, saya tanya langsung. Iya kan, bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus mereka itu. Tim khusus untuk? Iya, masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana Pak? Di luar jangkauan, iya. Biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Tuh, berarti. Jadi ada konsultannya yang membahas khusus. Sudah lah. Ini sudah. Berarti di maintenance ya? Wow. Makanya ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong nih. Apanya? Ya isu ini karena kan ada tim yang mengelola itu kan. Ada tim, begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu dibikin isu lah. Iya. Gue mau punya gawe nih temen nih. Iya. Biar rame ya. Supaya nyaman gawenya kita bikin isu beginian. Ini biasa. Betul nggak? Iya betul. Biar teman ini nyaman. Nah. Kalau dari sini jadi saya agak jangan-jangan ini karena Gibran ini juga tokoh muda, punya potensi ke depan, dia kan butuh juga ada 2029. Nanti habis itu 2034. Terusnya kan ada peluang sono. Jangan-jangan isu-isu ini juga di-maintain biar Gibrannya juga ke sono makin go-nya makin jauh juga. Gibran ini orangnya itu sangat setia, manut orangnya. Setia dengan Prabowo. Apalagi dengan bapaknya. Gibran tuh nggak mimpi jadi wakil presiden juga nggak mimpi. Tapi manut aja nggak cukup loh. Artinya bagi dia nggak ada masalah gitu. Apa mau ambisi mau jadi presiden segala macam itu, dia masih jauh. Dia kerja. Itu yang saya tahu. Tapi selama ini nggak ada komunikasi dengan timnya Mas Gibran? Kalau tim relawan? Masih. Atau sama Pak Jokowi aja? Enggak, sama Gibran juga. Kita ada tim. Ada timnya juga? Ada. Ya, kita kerja. Jadi komunikasinya kerja. Iya. Ada Gibran di mana ya kerja. Nah sekarang kalau dari Mas Gibran sendiri dengan isu-isu gini pernah ini juga nggak di balik layarnya? Gibran sudah tahu, udah dikasih tahu sama kita. Udah lu jalan aja lah. Urusannya tentang di luar itu urusan kita. Tulisan relawan ya? Iya. Kan pasang badan untuk iya. Oke. Ya kan, ya urusan gini ya sudah, pengen jalan aja. Terserah orang mau ngomong apa terserah. Biarin aja lah, yang penting ratingnya biar tetap bagus. Itu ya? Bagaimana? Biar ratingnya tetap bagus aja. Oh enggak juga? Beda? Enggak aja ya. Oh beda? bagi lawan sih enggak ada ratingnya bagus di Gibran itu. Oh, bagi lawan? Bagi lawan. Nah, kebetulan lawannya ini masih sedikit kelompoknya.
Belum kelihatan, Bang. Apa? Belum kelihatan. Ya coba aja. Nah, besok ini kalau mulai dibuka, besok lawannya muncul lagi nih. Ini yang bakal rame lagi ini masalah korupsi nih. Oke. Yang mantunya Ya, Bobby. Ya ini nanti mau diangkat. Nah, kira-kira menurut Abang gimana Nah, itu? gimana itu? Ya kita lagi masih mencari ya. Ya. Saya rasa juga narasumber juga akan mencari. Oke. Karena masalah proyeknya juga belum jalan. Oke. Oh, Belum jalan, belum. oke. Tapi itu kan udah bawaan dari waktu Wali Bobby jadi kota. wali kota. Si ininya Yang apa? ditangkap. Yang ditangkap Yang itu. ditangkap, Tapi anggarannya itu kan anggarannya bukan zamannya Bobby. Oh, oke. Iya kan? Zamannya mungkin sebelum Bobby kan ada namanya pejabat sementara ya. Iya. PJS. PJS ya kan gitu. Berarti yakin tidak ada kaitannya dengan Bobby ya, persoalan ini? Tapi nggak apa-apa, naikin aja. Hmm. Biar rame lah. Podcast juga rame gitu. Kode poin aja kan gitu kan. Ya udah minum dulu. Minum dulu, Bang. Nah, Minum. ini, Bang. Minum. Biar Mudah-mudahan seru lagi. menarik gitu. Menarik ya. Harus menarik dong, kita harus kasih pencerahan yang secerah-cerahnya. Ceplos-ceplos aja kalau saya. Iya. Suka nggak suka silakan, mau nuntut silakan. Ya. Nah, ngomong-ngomong korupsi, itu juga Pak Betor coba yang punya bunker kita play lagi. Ya, lihat nih. Saya tuh ketawa itu. Iya. Oh, Coba. dapat ini juga ya, Bang? Ya, saya nonton dan punya kalian. Iya. Siapa bapak ini dalam hati saya ini? Berani-beraninya ngomong punya bunker. Punya apa lagi itu? Ya, Uang banyak. Oh, sok tahu. gitu. banyak. Jadi kamu harus nih. Gue lihat wajahnya aja udah lucu. Kalau kita dituduh, ngeri-ngeri sedap ini. dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Ya kan, kita buktikan kan. Kita datangin rumahnya Jokowi ada bunker. Gimana itu? Ya, ini kan dia kan bikin isu lagi. Iya. Ya. Tapi orang seperti dia kan nggak akan dengar ini siapa nih orang kan gitu Iya. kan. Tapi kalau yang ngomong lebih tinggi lagi, mungkin orang percaya. Karena yang ngomong dia. Kalau yang ngomong dia, yang percaya Pak Lukman. Loh, tapi dia itu dulu orang kepercayaannya Pak Luhut loh. Iya. Tapi nyatanya ya kayak gitu. Ya. Sampai bawa-bawa nama Bravo Ibu 5. Megawati. Betul. Iya. Kan kacau itu. Kan orang kan kena semua. Orang kan marah dong. Iya. Akhirnya udah ketahuan kecium pecat aja. Jadi maksud Bang Doron berarti orang ini nggak bisa dipercaya. Nggak bisa, nggak jangan. Parah kalau Anda percaya itu. Tapi banyak juga loh yang percaya para pendukungnya beliau itu. Anekdot. Jadi kalau saya lihat tuh, saya tonton di podcastnya. Saya lihat, saya tuh ketawa sendiri. Siapa ini orang ini? Ada aja nih Pak Lukman bawa orang-orang ginian gitu. Nemu di mana gitu kan. Nah karena bahkan beliau juga sempat menyampaikan itu karena dia ada di KSP selama 5 tahun. Ketika ada acara-acara relawan, ya beliau ini yang menyiapkan, mengatur waktu sebagainya ya. Saya baru lihat. Oh, Mungkin orang, iya KSP kan teman-teman saya semua. Oke. ini jarang ketemu mungkin di Iya mungkin bawahan kali. Iya kan? Mungkin bagi kalian atasan. Di mata kita bawahan. Enggak kenal saya. Oke. Di KSP itu kan tokoh-tokoh semua, saya tahu tuh. Eko Sulistyo, Ya. saya itu segala macam. Itu geng-geng kita semua. Iya. Nah kita pisah tuh gara-gara mereka ke PDIP. Kalau kita tegak lurus sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya. Nah Bang, ada ini yang banyak orang pada nggak tahu adalah kan disebut-sebut ketika Pak Jokowi itu punya tim solo waktu itu soal pramuka udah kita bahas ya, tadi udah bahas udah nggak benar kata Bang Dorman, tapi yang saya tanya ada kemarin yang baru nongol itu baru Mas Widodo yang udah nongol di TV ya, tapi kan ada Mas David belum, terus Mas Anggit belum, itu pada di mana? Kalau Anggit udah bubar itu, karena dia orang PDIP. Si Anggit sudah nggak lagi ikut Pak Jokowi. Oke, jadi Anggit itu tim PDIP. Orang iya. Orang PDIP. Iya orang PDIP. Jadi begitu ke pemilihan Ganjar nggak naik, Oke. ya kan waktu pemilihan presiden,
Nah, dia tim suksesnya Ganjar, termasuk Eko Sulistyo itu. Oke. Nah itu. Kalau si David? David tegak lurus sama Pak Jokowi. Nah sekarang masih dia. Oh masih di Solo, apa ikut? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ikut Mas Gibran berarti? Iya. Oke. Nah itu. Kenal kan Bang David kan? Iya, kenal sih kenal. Tapi kenal-kenal aja, saya nggak mau ngaku-ngaku ntar kalau belumnya nggak kenal saya gini. Tahu aja ya, kita waktu itu kan pernah. Iya. Bareng-bareng gitu. Itu ya, bukan saya ini kenal pro Pak Jokowi, enggak nih, ini kebetulan aja nih. Iya. Waktu itu acara di Solo bareng ya. Bareng, ingat waktu pernikahan. Iya. Si Ayang, Pak Ayang, Mas Bobi itu. Jadi bukan karena saya pendukung Pak Jokowi, enggak. Kebetulan acara kondangan di Solo ya. Betul. Artinya sekarang Anda pun juga benci Pak Jokowi juga nggak ada masalah. Sah-sah aja. Iya, betul. Gue juga nggak marah. Kita nggak benci juga nggak suka. Jadi juga nggak dapat apa-apa juga kan? Betul. Ya kan? Ya tapi siapa tahu kalau ngotot ada yang ngasih sesuatu. Makanya. Tapi kita nggak yang mengharap itu. Kita yang tengah-tengah saja. Cara ngototnya harus pakai ilmunya dong. Jangan ngotot nggak karuan. Dapat enggak, malah kadang dicaci maki kita. Seperti? Ya banyak lah contoh. Siapa tuh? Ya. Tapi di belakang panggung gitu mereka buka komunikasi nggak sih, Bang? Kelompok yang keras Oh, tanya sama mereka. Nggak, maksudnya ada komunikasi nggak misalnya sama abang ngobrol di kopi gitu? Ada, tapi ya basa-basi aja. Basa-basi aja? Basa-basi aja. Kadang-kadang bersandiwara. Nah, itu. Kadang-kadang di podcast, ada di TV keras. Tapi habis itu kopi break ngobrol. Makan sama-sama. Biasa lah itu. Tapi suka ada ini nggak Bang, misalnya nih, kan tiba-tiba mau konferensi pers itu. Kayak kemarin kan Pak Sunarko, Pak Fadroji dan kawan-kawan kan kenceng tuh. Konferensi pers bla 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 itu. Ada nggak sih pernah misalnya suatu ketika ngasih tahu karena kan semua kan kenal kan? Kenal. Abang banyak misal, Bang, besok aku mau acara gini-gini lo mau ngomong ini ya. Nanti besoknya lagi dari situ nangkepin gini. Ada pernah kayak gitu nggak sih? Enggak ada ya? Enggak ada. Karena itu udah prinsip masing-masing ya. Kelompok mereka itu ini organisasi rapi, mereka itu rapi organisasinya. Sedikit tapi militan. Oke. Teriaknya tinggi itu. Orangnya nggak banyak. Nggak banyak. Tapi militan. Oke. Kayak Egy itu militan. Tuh Egy kemarin kan ikut ini. Iya. Dia bilang, nah sekarang udah ketakutan dia. Takut ditangkap polisi. Oke. Kalau nggak salah ngomong Egy waktu itu kan pernah berurusan sama abangnya yang di lapangan polisi. Dulu pernah berurusan dengan saya. Saya lapor ke Bareskrim. Karena si Egy ini udah tua, udah bengek. Napasnya juga udah ngos-ngosan. Saya cabut. Saya datang ke Bareskrim, saya cabut ini saya. Nah sekarang kan ada ketakutan lagi. Kenapa sekarang dia ketakutan lagi? Dia tahu, dia 1 bulan aja di penjara itu nangis Bombay dari situ. Oke. Iya kan? Si Egy ini kan nggak bisa memegang mulutnya itu. Suka-suka dia. Saya kenal Egy kok, itu senior saya. Udah lama kenal berarti? Udah lama, saya udah lamanya saya kenal mereka ini. Mereka berbuat apa juga saya juga nggak usilan. Ya kan? Nah, kemarin udah ketakutan, kasihnya kan jadi korban itu yang namanya Roy Suryo dan segala macam. Tadi kayak Egy semua kan tadinya. Sekarang Egy nggak tanggung jawab. Gue nggak ikut-ikutan lagi ginian. Enak aja dia bilang, gue masuk penjara, dia bilang gitu. Nah ini. Jadi maksudnya dia inilah politik. Dia cuci tangan dia sekarang? Cuci tangan. Emang sudah ada mulai tanda-tanda bahwa ada mereka ini akan kena dampak dari laporannya Pak Jokowi? Kena. Kena ya? Kena. Kenapa? Karena ini penghinaan ya. Jadi kalau misalnya kita membahas apa tuh ijazah. Ini kan sampai melenceng sudah ke perorangan. Udah penghinaan. Nah ini nih Pak Jokowi itu nggak ini. Ya sudah kayak udah hukum aja. Kalau nggak itu nggak selesai. Iya. Kena ini. Bisa 5 tahun, bisa 8 tahun. Yang pada dilaporin itu? Iya. Makanya si itu ketakutan. Wah takut, dia kan orang hukum si Egy kan, dia tahu. Ya kan? Nah. Dia ngerti. Maka si Roy ini begini kelimpungan dia, makanya cari celah supaya
Ulur-ulur diulur-ulur. Ya kita lihat aja besok kayak apa. Jadi berarti ada, ya meskipun mungkin ada pertimbangannya, tapi polisi tadi kan kesannya seperti mengulur-ngulur karena banyak pertimbangan mungkinnya gitu. Tapi dari kesannya polisi itu bukan ngulur-ngulur, banyak pertimbangan, akhirnya seolah-olah keputusannya itu lamban. Oke. Ya, kita lihat 2 bulan kok nggak ada hasilnya. Iya. Ya, kita sebagai rakyat ya, perlindungan hukumnya aja di kepolisian, ya kita nuntut dong. Itu jelas sekali. Silakan aja kalau polisi nggak suka. Berarti semakin lama kepastian hukum itu ditunda, akan semakin banyak makin bola liar. yang bola liarnya tuh makin kemana-mana gitu ya? Kemana-mana ya, buktinya kan nongol yang namanya apa? Pramuka. Nongol lagi KKN. Iya. Nah itu. Terus Medan. Lain kasus itu lain ya? Lain. Oh, oke. Ini kasus ini aja ijazah aja. Ijazah Kan aja. ada KKN, ada skripsi kan gitu. Ada. Besok lagi mungkin bisa aja tempat Nanti kosnya Gibran ternyata itu. beda. Apa ijazah SD juga diusut itu. Besok kalau SD ketemu TK itu di mana? Makanya saya bilang, ini kan nggak mutu sih sebenarnya. Kita sebagai orang waras ini bukan mencerdaskan rakyat Indonesia ini. Kita jadi bodoh dibuatnya. Kok yang gini-ginian dibahas, didiskusikan. Oke. Kalau relawan melihat, apakah ini targetnya Pak Jokowi aja satu keluarga tuh Bang? Kalau saya lihat satu keluarga. satu keluarga ditarget semua. Ditargetin. Mana yang dapat gitu ya? Udah Pak Jokowi itu ini baru Prabowo disikat. Itu gongnya. Nah, endingnya ke sana. Ini dulu dihancurin dong. Ini kekuatan kan di sini. Kekuatannya di sini dulu ya. Iya. Oke. Ini politik nih. Kalau ini sudah lemah, gampang nyikat Prabowo. Tapi Pak Prabowo sadar ya kayak gitu. Tahu ya. Tahu. Punya tim sendiri juga ya Pak. Punya tim sendiri, ya kan. Untung yang namanya partai-partai masih solid. Oke. Ya, Di partai DPR. Kim Plus. Ya, makanya kan akan keganjel tuh yang mau ke DPR itu. Oh. Iya. Nggak mungkin kan logikanya. Yang mau dibacakan nggak jadi Iya, nggak suratnya. mungkin mau dimajulkan. Iya, dibaca ya kan. Yang mau dibacakan di paripurna sebelumnya. Ya. Maunya mereka Ya. ditanggapi, Betul. lalu dilaksanakan. Betul. Ini masalahnya kalau ditanggapi nggak ada masalah. Ini dia harus dilaksanakan. Ini yang siapa dia gitu loh. Bahkan terakhir kan mengatakan bahwa kalau sampai nggak ditanggapin akan digeruduk. Iya itu tadi. Makanya ngamuk-ngamuk lah, ada serpel ngamuk, semua ngamuk kan relawan kan. Sampai udah nggak benar semua. Oke. Artinya berarti relawan ini sebetulnya kalau betul ada penggerudukan relawan nggak akan tinggal diam berarti. Sangat tidak. Jadi gini loh, kalau ada penggerudukan kan mereka ini berapa sih kekuatannya? Prabowo sama Gibran itu kekuatannya 58%. Jadi kalau di Hasil penduduk pemilu. Indonesia tuh hampir 100 juta, 90 juta lebih. Ngelawan 300 orang. Yang sudah sepuh semua. Yang jalan aja sudah nggak benar. Iya kan? Iya. Jalan aja udah nggak benar. Logikanya gitu loh. Nah makanya saya katakan ini gertak sambel. Mereka ini gertak sambel. Oke. Dia masih nostalgia gua nih jenderal. Udah nggak laku lagi gitu-gituan. Udah pensiun kok. Nggak bisa megang senjata lagi. Nggak bisa merintah prajurit. Udah pensiun. Yang bisa dia bawa ya di badannya sendiri. Itu. Oke. Jadi kalau saya sekali lagi konfirmasi Bang, kalau misalnya mereka benar akan melakukan aksi menggeruduk atau apapun namanya ke DPR, MPR, maka relawan memastikan tidak akan diam ya. Biarkan dulu mereka berhadapan dengan DPR. Oke. Kita juga pengen tahu dong DPR-nya kayak apa nih. Ya kan? Menghadapi yang gini-ginian. Oke. Kita belakang layar aja dulu. Karena yang dilawan itu kan DPR sih. Betul. Bukan relawan. Betul. Dia akan geruduk DPR. Ya. Geruduk MPR, ngedudukin DPR. Betul. Artinya yang dilawan itu lembaga negara. Lembaga negara loh ini yang dilawan ini. Ya, kita nggak usah ikut campur dulu. Tapi kalau sudah membahayakan negara, membahayakan persatuan dan kesatuan, ya kita turun dong.
membahayakan presiden. Nah itu. Sudah mulai konsolidasi para relawan untuk siap-siap. Pak, kita suit aja datang tuh semua. Nggak perlu pakai gitu-gituan lagi. Udah siap semua ya berarti Siap semua ya. Tinggal nunggu komando ya? Tinggal semprit gitu aja. Semua pengen mau jadi ini. Pak, saya dari Semarang, siap datang. Kenapa dia merasa memiliki Prabowo, kok dia milih? Kenapa Prabowo sama Gibran itu milih rakyat Indonesia, kan dipilih langsung masalahnya. Jadi tidak harus diperintah Pak Jokowi ya? Enggak perlu. Nggak perlu. Dengan sendirinya. Berarti Pak Jokowi di Solo aja ya? Udah di Solo aja. Kita udah, selesaikan tinggal semua gitu semprit ya? aja lah. Saya kan Oke. ketua organisasi. Iya. Tinggal semprit aja. Siap genderang perang. Woi, Iya kan? mantap. Itu baru satu organisasi. Padahal banyak organisasi yang lain. Sangat. Iya kan? Jadi kalau bisa jangan sampai begitulah. Iya, iya, iya. Karena Betul, kita betul. sadar bahwa ini Purnawirawan ini sudah sepuh semua. Kita maklum juga lah. Nah, jadi dia gertak sambal, kita gertak sambal juga. Tapi ada upaya dialog nggak sih yang enak gitu? Yang biar lebih nyaman gitu kan, orang-orang tua juga diajak ngobrol yang Sama lebih- siapa? Ya teman-teman relawan. Kan di podcast kan sering tuh. Oh, sering. Tetap aja dablek. Iya kan? Napas sudah ngos-ngosan dablek juga gitu loh. Tapi mereka waktu kita tanya sebetulnya ada yang biayain nggak sih di belakang ini semua? Mereka katanya kesadaran diri. untuk Swadaya perjuangan dari tuh. mana? Iya. Gaji pengisiannya berapa sih? Nggak usah lah, itu pasti ada sponsornya. Iya kan? Ada sponsornya gitu-gituan itu. Oke. Siapa sponsornya? Ya mungkin orang yang korupsi. Para koruptor itu maksudnya. Koruptor itu salah satu. Iya kan? Bikin onar aja terus gitu. Kepentingan luar negeri itu bisa terjadi juga. Iya, iya, iya. Penyusupan ya. Penyusupan. Tapi kalau dari tim dari relawan ada nggak sempat bisik-bisik atau memata-matai ini ternyata nyponsori pihak sono itu? Enggak, kita nggak mau usul-usulan. Enggak ya? Enggak. Biarkan mereka jalan. Oke. Karena ini negara demokrasi. Jadi demokrasi itu kita juga tidak melarang dia tidak bebas. Silakan bebas tapi sesuai dengan koridor. Yang Bingkai-bingkai. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah kalau misalnya ngebrak DPR, misalnya ngedudukin DPR, terus memanggilkan itu keluar dari koridor. Apapun namanya. konstitusional ya. Iya. Tidak konstitusional. Nah itu yang saya tahu. Iya, iya. Tapi ini panjang loh, bukan itu aja. Nah itu makanya. Iya kan? Apalagi kira-kira panjang itu? Banyak. Banyak ya. Karena nanti mereka cari celah hantam Prabowo. Oke. Oh, ini analisisnya udah begitu nih. Oh, bukan. Tukang ojek lu tahu nanti lebih pintar deh. Oh gitu. Udah tahu ini nanti Begini ujungnya. dia tahu, Ya, dia lebih tahu. Apa kata dia? Ya sama ya kita ngomong begini. Oke. Jadi ke Pak Jokowi keluarga dulu, kalau ini udah lemah baru ke Pak Prabowo. Gitu. Ah, dihantamin dulu ini Pak Jokowi sama Gibran. Iya kan? Karena sasarannya kan ke Prabowo. Oke. Nah kita paham itu. Ya, ya. Kan rakyat kecil juga tahu. Oke, Nah saya nggak tahu kalian di mana ini. Apa di saya ada di sini, Pak. Oke, Bang. Ini kayaknya kita udah cukup Panjang. lama dan cukup banyak itu bicarakannya. Tapi sebelum kita akhiri, saya kepingin tahu tentang secara global Pak Norman ini sebagai ketum Pernusa juga sebagai relawan yang paling senior, salah satu paling senior ya, untuk bentengi Pak Jokowi sampai sekarang ke Pak Prabowo juga Mas Gibran. Apa yang akan disampaikan oleh Pak Norman kepada mereka-mereka yang selama ini mungkin mereka itu siapa? mereka itu yang ini jelek-jelekin Pak Jokowi, nyerang Pak Jokowi, nyerang Mas Gibran dan keluarganya. Itu apa yang akan disampaikan? Nggak ada yang sampai biarin aja. Oke. Memang begitu udah watak mau ngomong apa. Nanti sok tahu, sok nasehatin. Nanti mereka ngamuk, lu siapa nasehatin gua. Ya lebih baik didiemin aja. Masing-masing aja lah. Oke.
Sepanjang dia nggak nyenggol kita ya silahkan. Oh, ini negara demokrasi. Yang penting siapin tweet datang. Kalau bagi masyarakat yang masih ragu gimana, Bang? Maksudnya? Masih ragu dari ada yang kemakan opini itu bahwa Pak Jokowi jasanya palsu segala macam itu kan Ya. kan ada yang barisan yang memang bukan militan tapi jadi ragu-ragu nih. Ya, Nah, gimana? masyarakat linglung saya bilang. Ya. Nah, apa namanya kalau itu setengah-setengah itu Setengah-setengah lah. gimana? Berproses sendiri kok. Oh gitu. Ya kan nggak bisa udah kayak gitu susah. Hmm. Ya kan? Kenapa? Karena dia hobinya nongkrong, dengerin orang ngomong, jelekin si A. Kemakan kan? Apalagi teman lu lihat nih, WA-nya kayak gini. Nih. Dia udah, oh iya ya. Kemakan omongan. Oke. Akhirnya jadi benci tertanam. Ya, itu masa mau kita cegah? Ya, ya. Biarin aja. Kalau Tapi bisa gini. kita nasihatin. Hati-hati loh kan gitu. Akankah misalnya relawan ini sebagai orang yang paling paham terhadap situasi ini, petanya jelas, sudah akses ke Pak Jokowi juga terjamin, yakin ya 100%. Apakah akan membuka semacam posko gitu, siapa yang ragu-ragu tentang keberadaan Pak Jokowi yang isu-isu itu akan datang ke kami gitu? Enggak perlu, Pak. Enggak perlu? Enggak perlu. Pak Jokowi itu penggemarnya sudah paten itu. Udah paten ya? Sudah paten lah, nggak perlu kita ini ajarin. lagi? Oke. Nggak perlu lah. Dari mana-mana orang datang ke Pak Jokowi, sampai dari luar negeri pun juga. Ya. Itu nyata kok, bukan direkayasa. Nggak perlu kita bikin gitu-gituan lagi. Oke. Ya kan? Satu kata buat orang yang ragu, abang ini paling lama dengan Pak Jokowi dan paling senior. Ijazah Pak Jokowi itu menurut abang asli atau palsu? Nah, menurutmu gimana? Saya nggak tahu. Aku nggak. Saya tanya menurut Anda dulu. Ya kan, karena Anda bertanya itu. Saya nggak tahu. Hah? Saya nggak tahu itu. Saya makanya nyari-nyari nih dari yang dekat Pak Jokowi, yang mereka juga bilang palsu. Saya tanya-tanya semuanya nih. Ini Sekarang mati Kak, orang mau kerja aja, jadi sapam pakai ijazah. Iya. Nggak usah lah ngomong-ngomong yang lain. Ya kan, jadi sapam. Ya kan? Iya. Mau kerja jadi apa lagi? Pakai ijazah. Masa Pak Jokowi dibilang palsu? Ini logikanya aja, apalagi presiden lagi. Oke. Jadi berarti nggak masuk akal. Sangatlah. Ini kan mengada-ngada, saya bilang, ya kan. Untung orang yang digituin itu pun juga orangnya hari Pak Jokowi ngalah, nerimo. Tapi lama-lama nyelkit juga kan, gitu kan. Ya kan? Ya, kita juga sebagai relawannya nggak tahan juga. Ya. Akhirnya Pak Jokowi inisiatif, udah. Saya satu penyelesaiannya kepolisian aja. Jadi kalau Anda menanyakan itu, udah kemakan. Kemakan omongan. Secara logika nggak masuk logika lah gitu kan. Iya kan? Ini makanya mau di sini klarifikasi. Iya. Nggak apa-apa. Nggak. Tugas kita kan mengumpulkan data-data dan fakta. Iya. Ya. Karena nanti kalau saya ngomong, saya yakin itu asli, dari pihak sana nanya, emang kamu pernah lihat ke Mbak Mega nggak? Saya bingung cuma jawabnya kan. Orang saya dekat juga enggak kan gitu. Yang ngomong ijazahnya asli atau tidak, itu yang lagi ramai sekarang ini. Udah pernah lihat belum ijazahnya Pak Jokowi? Pertanyaan kan itu. Kemarin sih saya tanya belum katanya. Apalagi mau ngomong-ngomong tentang asli itu. Mungkin dia nemu, ini kan awalnya kan ijazahnya kan dari internet diambil. Internet. Iya. Lalu mereka bahas. Iya. Kan itu dari situ asal musa ini mulanya. Akhirnya apa? Kebablasan. Tutup ya. Kalau saya sih bukan gelar perkaranya, cepat diselesaikan. Putusannya. Kalau ini misalnya ijazah, misalnya orang yang tersangkut ini kena penjara dan segala macam, kata polisi, aman kalian ya sudah, ya putuskan gitu loh. Iya. Oke. Jangan digantung. Oke. Jadi kalau mau dilanjut proses, kalau dinyatakan berhenti ya berhenti. Itu yang saya maksud. Kepastian hukum. Kepastian hukum. Ini negara hukum. Oke, baik. Oke. Bang Norman, terima kasih. Ini sudah sangat seru sekali ya. Kita ngobrol di episode kali ini. Semua kita buka ya, to the point aja. Gak ada yang ditutup-tutupin ya. Ini to the point gini? Ya. To the point. Ini to the point kita. To the point semua kita. Jadi semuanya kita to the point. Jadi kalau ada pepatah Bang Norman sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Betul. Dan serapi-rapinya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Benar. Sampai ketemu lagi di podcast To The Point aja di episode berikutnya. Saya Lukman Hanafi. Saya Apung Purwanto.
dan narasumber saya Norman. Terima kasih Terima dan kasih, sampai Terima kasih, jumpa di episode yang akan datang. Salam. To the point aja.